Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya Silvi Kotrunada NIM 35 dari kelas Ekonomi Bisnis Syariah kelas A ingin mempresentasikan hasil jawaban ujian tengah semester Ekonomi Bisnis Syariah. Berikut ini perbedaan antara ekonomi syariah dan ekonomi konvensional beserta contohnya. Yang pertama, ekonomi konvensional yaitu suatu teori ekonomi yang berkaitan dengan kebebasan bergerak menuju pasar bebas dan sistem ekonomi berpaham perdagangan bebas dalam era globalisasi yang bertujuan menghilangkan kebijakan ekonomi proteksionisme. Sedangkan ekonomi syariah yaitu ilmu pengetahuan yang berupaya untuk memandang, meninjau, meneliti, dan akhirnya menyelesaikan permasalahan-permasalahan ekonomi dengan cara Islami. Perbedaan yang lebih detail terhadap ekonomi syariah dan ekonomi konvensional yaitu ekonomi syariah sumber utamanya yaitu Al-Quran dan Sunnah Nabi. Tujuannya mencapai falah di dunia dan akhirat, mencapai kesejahteraan dan keadilan bagi rakyat. Untuk kepemilikannya yaitu sumber kekayaan yang kita miliki adalah titipan Allah Subhanahu wa taala. Keuntungannya yaitu bagi hasil atau pengambilan keuntungan dari persentase pendapatan. Dan prinsipnya yaitu berprinsip pada konsep scarcity. Pada perjanjian kredit yaitu perjanjian pembiayaan mudharabah yang dibuat dua belah pihak. Investasi yaitu usaha yang baik dan halal. Hubungan nasabah yaitu kemitraan, pengawasannya dewan pengawas. Sedangkan untuk ekonomi konvensional, sumber utamanya yaitu mengacu pada hak-hak yang bersifat positif. Tujuannya yaitu semata-mata kesejahteraan duniawi, mencapai kesejahteraan individu. Untuk kepemilikannya yaitu setiap pribadi dibebaskan untuk memiliki semua kekayaan yang diperolehnya. Keuntungannya yaitu bunga ataupun pengambilan keuntungan dari persentase modal dan prinsipnya yaitu berprinsip pada goal oriented disiplin. Untuk perjanjian kreditnya yaitu perjanjian baku secara pihak. Investasinya yaitu usaha yang diperbolehkan dalam hukum positif. Hubungan nasabahnya yaitu krediator dan debiator. Dan pengawasannya yaitu lembaga tertentu dan pihak internal. Untuk contoh prakteknya dari ekonomi konvensional yaitu lembaga perbankan konvensional seperti Bank BCA, BRI, BTN, dan lain-lain yang menerapkan sistem konvensional dalam menjalankan kegiatan perbankan. Sedangkan ekonomi syariah yaitu lembaga perbankan syariah seperti Bank Mandiri Syariah, Bank BNI Syariah, Bank BRI Syariah, Bank Muamalah, Bank Syariah Indonesia yang sudah menerapkan sistem syariah dalam menjalankan kegiatan perbankan. Perbedaan musyarakah dan mudharabah. Musyarakah yaitu akad kerjasama antara dua pihak atau lebih dalam usaha tertentu. Setiap pihak memberikan kontribusi dana atau modal, keuntungan, dan resiko ditanggung bersama-sama sesuai dengan kesepakatan. Sedangkan untuk mudharabahnya yaitu hanya satu pihak yang bertindak sebagai pemberi modal. Keuntungan dibagi antara dua pihak dan kerugian ditanggung oleh pemilik modal. Alur transaksi musyarakah. Yang pertama, transaksi musyarakah dimulai dari pengajuan permohonan pembiayaan musyarakah oleh nasabah dengan mengisi formulir permohonan pembiayaan. Formulir tersebut diserahkan kepada bank syariah beserta dokumen pendukung. Kemudian, kelayakan pembiayaan musyarakah dianalisis menggunakan metode 5C, yaitu karakter, capacity, capital, komitmen, dan kolateral. Kemudian, analisis diikuti dengan verifikasi. Apabila nasabah dan usaha dianggap layak, selanjutnya diadakan perikatan dalam bentuk penandatanganan kontrak musyarakah dengan nasabah sebagai mitra di hadapan notaris.
Selanjutnya yaitu bank dan nasabah mengkontribusikan modalnya masing-masing dan nasabah sebagai mitra aktif mulai dari mengelola usaha yang disepakati berdasarkan kesepakatan dan kemampuan terbaiknya. Selanjutnya, hasil usaha dievaluasi pada waktu yang ditentukan berdasarkan kesepakatan. Keuntungan yang diperoleh akan dibagi antara bank dengan nasabah sesuai dengan porsi yang telah disepakati. Seandainya terjadi kerugian yang tidak disebabkan oleh kelalaian nasabah sebagai mitra aktif, maka kerugian ditanggung proporsional terhadap modal masing-masing mitra. Adapun kerugian yang disebabkan oleh kelalaian nasabah sebagai mitra aktif sepenuhnya menjadi tanggung jawab nasabah. Kemudian, bank dan nasabah menerima porsi bagi hasil masing-masing berdasarkan metode perhitungan yang telah disepakati. Selanjutnya, bank menerima pengembalian modalnya dari nasabah jika nasabah telah mengembalikan semua modal milik bank usaha selanjutnya menjadi milik nasabah sepenuhnya. Sedangkan alur transaksi mudharabah yaitu sohibul mal melakukan akad mudharabah dengan mudharib, yang artinya sohibul mal bersepakat untuk menjalankan mudharabah, di mana sohibul mal itu menyertakan modal 100%. Mudharib memberikan skill yang dia punya yang digunakan untuk mengelola suatu kegiatan usaha sehingga dapat menghasilkan keuntungan. Nah, dari keuntungan ini dibagi menjadi dua sesuai dengan proporsi yang sudah disepakati pada awal akad. Kemudian untuk modal sepenuhnya akan dikembalikan sepenuhnya kepada sohibul mal. Alur akad wakalah. Yang pertama, investor muwakil memberikan wakalah kuasa kepada wakil untuk menginvestasikan ataupun mengelola dan mengembangkan dananya. Akad wakalah bil al-istinsyar. Kemudian, wakil menginvestasikan dana muwakil dengan berbagai akad yang sesuai dengan prinsip syariah. Lalu, investasi dapat membuahkan hasil atau resiko, dan seluruh hasil dan resiko menjadi hak dan beban muwakil. Hal-hal yang membatalkan wakalah. Yang pertama, ketika salah satu pihak yang berwakalah itu wafat ataupun gila. Yang kedua, apabila maksud yang terkandung dalam wakalah itu sudah selesai pelaksanaannya ataupun dihentikan maksud dari pekerjaan tersebut. Yang ketiga, dihentikannya aktivitas atau pekerjaan yang dimaksud oleh kedua belah pihak. Yang keempat, gugurnya hak pemilikan atas barang bagi pemberi kuasa. Yang kelima, diputuskannya wakalah tersebut oleh salah satu pihak yang menerima kuasa dan berakhir karena hilangnya kekuasaannya ataupun hak pemberi kuasa atas sesuatu objek yang dikuasakan. Yang keenam, pembatalan akad oleh pemberi kuasa terhadap penerima kuasa yang diketahui oleh penerima kuasa. Yang ketujuh, penerima kuasa mengundurkan diri dengan sepengetahuan pemberi kuasa. Alur akad wakalah. Muhil adalah orang yang berhutang kepada muhal melalui muhal alai. Dalam hal ini, muhal alai berperan sebagai perantara yang menghimpun dana dari muhal yang disalurkan kepada si muhil. Sebagai feedbacknya, muhil akan membayar tagihan hutang kepada muhal alai. Setelah itu, muhal alai akan membayar jasa kepada si muhal. Dalam praktek perbankan syariah, fasilitas hiwalah lazimnya untuk membantu supplier mendapatkan modal tunai agar dapat melanjutkan produksinya. Katakanlah seorang supplier bahan bangunan menjual barangnya kepada pemilik proyek yang akan dibayar 2 bulan kemudian. Hal-hal yang membatalkan hawalah.
Yang pertama, pemberi kuasa wafat. Yang kedua, perselisihan antara pemberi kuasa dengan yang diberi kuasa. Yang ketiga, akad hawalah dapat berakhir apabila salah satu pihak membatalkannya atau memfasuh akad yang dijalankan tersebut. Yang keempat, meninggal atau bangkrutnya pihak yang menanggung untuk membayar hutang. Yang kelima, apabila pihak yang menanggung untuk membayar hutang telah membayar hutang tersebut kepada pihak yang bersangkutan, maka akad hawalah dianggap telah berakhir. Contoh praktek musakoh di bidang pertanian, namun tidak sesuai dengan bisnis syariah. Studi kasus praktek gadai tanah pertanian di Nagori Bandar Rakyat Kecamatan Bandar Kabupaten Simalungun. Praktek gadai tanah pertanian yang dilakukan masyarakat Nagori Bandar Rakyat Kecamatan Bandar Kabupaten Simalungun itu tidak sesuai dengan prinsip syariah karena merugikan salah satu pihak. Sebab akad yang dilakukan hanya untuk mencari keuntungan semata. Dengan memberikan sejumlah uang, murtahin mendapatkan dua keuntungan. Yang pertama, keuntungan dari hasil pemanfaatan jaminan lahan tanah pertanian. Yang kedua, utang dari rahin. Hal ini terjadi karena masyarakat tidak memahami hukum Islam dengan baik. Kemudian, minimnya bermuamalah secara Islam membuat masyarakat tidak tahu dampak yang dilakukan, sehingga masyarakat melakukan praktek gadai tanah pertanian itu menurut kebiasaan yang ada. Dengan menyerahkan lahan pertanian, rahin mengalami unsur keterpaksaan karena mau tidak mau rahin itu harus rela barang yang dia gadaikan marhum itu pemanfaatan dan hasilnya dimiliki murtahin. Akibatnya murtahin itu terus mendapatkan manfaat bertahun-tahun, padahal hasil keuntungan menggarap pertanian sudah lebih besar dari nilai utang yang dipinjamkannya ke rahin, dan rahin pun tidak menerima hasil panen sedikit pun. Konsep gadai tanah yang terjadi tidak memberikan rasa keadilan untuk rahin karena adanya ketidakjelasan konsep dan aturan kebiasaan masyarakat yang tidak mencerminkan jiwa seorang muslim. Hasil yang diperoleh dari mengolah tanah pertanian tersebut mengakibatkan riba yang terus terjadi karena murtahin mengambil hak yang bukan miliknya. Sebab pada dasarnya utang piutang yang mengambil manfaat adalah riba. Lalu, akad gadai tanah pertanian yang dilakukan Nagori Bandar Rakyat Kecamatan Bandar Kabupaten Simalungun sudah dilakukan secara lisan dan tulisan, serta adanya saksi terhadap masing-masing pihak. Namun, mengenai hasil pemanfaatan dan perawatan barang jaminan gadai, yakni lahan tanah pertanian, itu tidak sesuai dengan prinsip syariah, seperti yang dijelaskan dalam Fatwa DSN MUI nomor 25/DSN MUI 3/2002 tentang RAN yang menyebutkan dalam ketentuan umum poin kedua bahwa persyaratan barang gadai atau marhun dalam praktek gadai yakni harta atau barang yang ditahan pada marhun dan manfaatnya tetap menjadi milik pihak pegadai rahin. Pada prinsipnya, marhun itu tidak boleh dimanfaatkan oleh murtahin penerima gadai kecuali dengan seizin rahin dengan tidak mengurangi nilai marhun, dan pemanfaatannya itu sekedar biaya pemeliharaan dan perawatan. Selain itu, pemeliharaan dan penyimpanan marhun pada dasarnya kewajiban rahin, namun dapat juga dilakukan oleh murtahin, sedangkan biaya pemeliharaan tetap menjadi kewajiban rahin. Dijelaskan kembali bahwa mengenai besar biaya perawatan marhun tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.